Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Wati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jangan lupa kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan sehingga kita tidak bisa menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah. Maka layak bagi kita untuk senantiasa mensyukurinya. Akhwati fillah, pada kesempatan pekan kemarin kita telah membaca tafsir dari surat Al-Kafirun dari tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Begitu pula beberapa yang kita ambilkan dari tafsir Juz Amma Syekh Ibnu Utsaimin. Begitu pula kita telah membaca tafsir As-Sa'di terkait dengan surat Al-Kautsar. Ya. Pada kesempatan malam ini kita akan baca dari tafsir surat Al-Kautsar dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita ingin tambahkan faedah dari apa yang telah kita baca pada kesempatan yang lalu. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan teruskan pada surat Al-Ma'un. Namun sebelumnya mungkin ada di antum yang memberikan khulasah atau kesimpulan dari apa yang kita telah kaji pada kesempatan lalu, mimbab murajaah, itu apa, untuk mengulang sedikit dari apa yang kita telah sampaikan. Ada mic-nya? Ya. Bismillah. Surah Al-Kafirun diturunkan di Makkiyah. Dan bahwasanya surat ini dinamakan juga surah Al-Ikhlas. Dan jadi surah Al-Ikhlas ada dua, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Adapun Qul ya ayyuhal kafirun terdapat perikhlasan di dalam amalan. Adapun Qul huwallahu ahad terdapat perikhlasan di dalam ucapan. Ya. Ya, kemarin dari apa yang kita sampaikan dari perkataan Syekh Ibnu Utsaimin, ya, bahwasanya surat Al-Kafirun adalah salah satu dari nama dari surat Al-Ikhlas, yaitu surat Al-Ikhlas sebagaimana yang kita tahu, dan surat Al-Kafirun juga dinamakan surat Al-Ikhlas. Di Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Dan Nabi SAW beliau membaca dengan kedua surat ini, baik itu pada surat sunnah Fajr, yaitu sebelum subuh, itu khairum minad dunya wa ma fiha. Di antara keutamaannya adalah lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian juga pada sunnah maghrib, yaitu pada sholat sunnah maghrib, ba'diyah, yaitu sholat rawatib.
Kemudian juga pada 2 rakaat pada sholat tawaf, yaitu ketika seorang telah menyelesaikan 7 kali putaran, kemudian dia sholat 2 rakaat, yaitu rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Sebagaimana yang disebutkan oleh teman kita. Kemudian yang dalam Qul ya ayyuhal kafirun, karena terdapat apa? Keikhlasan dalam amalan. Kemudian pada Qul huwallahu ahad, yaitu apa? Keikhlasan dalam ucapan. Nah, ini diantara tambahan yang kita sampaikan pada kesempatan lalu. Ada yang lain menyebutkan? Ya. Bismillah. Bahwasanya di dalam Al-Quran, di dalamnya tidaklah ada yang diulangi tanpa adanya faedah. Karena seandainya kita katakan tanpa faedah, maka seolah-olah kita mengatakan di dalam Al-Quran itu terdapat hal yang sia-sia. Dan di antara faedah pengulangan ayat di dalam Al-Quran adalah agar menjadi tanbih bagi mukhatab yang dibicara. Ya. Jazakumullah khair. Dan kalau kita lihat bahwasanya di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang apa? Yang diulang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Ar-Rahman. Apa ayatnya? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah? Nikmat manakah yang kalian itu apa? Dustakan, wahai jin dan manusia. Wahai jin dan manusia, itu adalah untuk peringatan bagi kita sekalian. Begitu pula dalam surat apa? Surat Al-Mursalat. Wailui yauma idzil mukadzibin. Maka kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Kemudian pada surat Al-Kafirun, maka pengulangan di dalam Al-Qur'an terdapat faedah yang agung, yang menunjukkan akan diulangnya ayat-ayat ini. Jadi menunjukkan nikmat-nikmat yang agung seperti dalam surat Ar-Rahman, begitu pula untuk memberikan tanbih, yaitu memberikan apa? Perhatian kepada mukhatab, yaitu yang diajak bicara. Itu kita adalah mukhatab. Mukhatab maksudnya apa? Kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tentang suatu hal. Tentang suatu hal, maka ini menunjukkan diulangnya ayat bukan berarti kemudian apa? Tidak ada manfaatnya. Kalau kita katakan tidak ada manfaatnya, maka kita akan mengatakan bahasanya apa? Di dalam Al-Qur'an ada yang sia-sia. Seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Atau cukup? Bismillah. Di surat Al-Kafirun terdapat penjelasan keberlepasan diri dari peribadatan kepada selain Allah. Ya. Jazakallahu khair. Bahasanya di dalam surat Al-Kafirun terdapat penjelasan bahasanya apa? Seorang hamba berlepas diri dari apa? Peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari apa? Semua peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cukupkan. Kita baca beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menyebutkan dalam tafsir surat Al-Kautsar, qala muallif, jadi hadis surah qila innaha makkiyah. Di surat ini, yaitu surat Al-Kautsar, dikatakan bahasanya apa? Makkiyah. Ini pendapat sebagian ulama. Wa qila innaha madaniyah. Dan sebagian yang lain mengatakan bahasanya surat Al-Kautsar itu adalah madaniyah. Wal makki,
Ya, kita telah singgung sebelumnya. Wal Makki huwal ladzi nazala qabla hijratin Nabi SAW ilal Madinah. Ya, jadi Makkiyah atau Makki itu adalah yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW menuju Madinah. Ya, sawa'un nazala fi Makkah, sama saja apakah itu turunnya di Mekah ataukah turunnya fil Madinah. Yang jelas kalau setelah ya hijrahnya Nabi setelah tadi ya wal Makki itu adalah yang sebelum sebelum hijrahnya Nabi sallam ya menuju Madinah. Sama saja apakah turunnya di Mekah ataukah turunnya di Madinah. Yang penting sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ya, atau misalnya fit thariq fi safar. Ya, maka semua apa yang turun setelah hijrah baru dikatakan Madani. Ya, wa manazala qablaha fahuwa Makki. Jadi apa yang turun sebelum hijrah dinamakan Makki. Dan beliau katakan hadza wa al-qaul rajih min aqwalil ulama, dan ini adalah pendapat yang kuat ya, yang rajih ya dari pendapat-pendapat ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu inna a'tayna kal kautsar. Ya, sungguhnya kami ya telah memberikan padamu yaitu al-kautsar. Al-kautsar itu adalah secara bahasa Arab adalah huwa al-khairul katsir. Jadi al-kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak. Jadi kebaikan yang sangat banyak. Dan Nabi SAW ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak di dunia dan juga di akhirat. Dan di antara yang demikian itu adalah ya sungai yang sangat besar yang terdapat di dalam surga. Jadi Al-Kautsar ini bermakna umum. Ya, tidak hanya telaga Kautsar atau namanya Sungai Kautsar, akan tetapi adalah kenikmatan yang banyak sekali, kebaikan yang banyak sekali. Ya. Jadi di antaranya adalah ya sungai yang terdapat di dalam surga. Ya, telaga Kautsar ini nanti akan terpancar darinya dua saluran. Di dua saluran, terdapat dua saluran ya yang nanti akan menuju kemana? Telaganya Nabi SAW, atau disebut dengan Haud, yaitu telaganya Nabi SAW yang nanti akan didatangi orang-orang yang beriman ya dan tidak ya mendustakan akan ya ajaran Rasulullah SAW, yaitu tidak berbuat suatu yang muhdats, yang baru di dalam agama. Itu akan mendatangi ya telaganya Rasulullah SAW dan akan minum ya airnya. Yang airnya itu sifatnya lebih putih daripada susu. Ya, lebih manis daripada dari madu. Ya, dan lebih wangi daripada misk. Ya, daripada ya minyak misik. Ya, minyak misik. Ya. Dan wahadal haud ya, dan telaga ini di hari kiamat ya terletak pada arasat al-qiyamah, yaitu di padang ya mahsyar, padang yaumul qiyamah, yang ketika itu ya hamba-hamba sangat ya membutuhkan pertolongan karena saking dekatnya matahari dan kengerian atau kedahsyatan yaumul qiyamah ya. Kemudian orang-orang yang beriman akan mendatangi ya telaga Rasulullah SAW. Orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW ya dari umatnya ya maka akan mendatangi ya telaganya Rasulullah SAW, yang apabila seorang itu minum darinya maka tidak akan
ya merasa kehausan setelahnya. Ya, dan dari hadis ini juga termasuk ya keutamaan ahli Yaman atau penduduk Yaman, bahasanya mereka nanti yang apa? Paling pertama mendatangi telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aniyatuhu, ya seloki-selokinya, maksudnya bejananya, ya gelas-gelasnya apa? Kanujumi sama, ya sebanyak apa? Ya bintang yang berada di langit, menunjukkan saking banyaknya, ya baik itu apa? Banyaknya dan juga dengan apa? Bagusnya. Maka faman kana waridan ala syariatihi fid dunya, maka barang siapa yang mengikuti syariat beliau alaihi salatu wasalam di dunia, maka dia akan mendatangi ya haudnya, telaganya Rasulullah SAW fil akhirah. Maka kita berharap ya orang-orang yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk ya orang-orang yang mendatangi telaganya Rasulullah SAW. Ya, kita istiqomah dan kita apa? Terus menerus di dalam ya ketaatan pada Allah dan Rasulnya hingga akhir hayat. Ya, maka barang siapa yang tidak mendatangi atau mengikuti syariatnya Rasulullah SAW, maka sungguhnya dia apa? Akan terhalangi ya dari apa? Dari mendatangi telaganya Rasulullah SAW di akhirat. Kemudian dan termasuk kebaikan yang banyak sekali yang diberikan kepada Rasulullah SAW di dunia, apa yang telah sahih ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli." Yaitu aku diberi ya lima hal yang tidak diberikan lima hal ini seorang pun dari para nabi sebelumku. Ya, jadi ini termasuk kebaikan yang banyak. Ya, tadi ditafsirkan bahasanya Al-Kautsar adalah ya kebaikan yang banyak sekali. Yang pertama maknanya apa? Telaga Kautsar atau sungai Kautsar. Ya, yang bercabang ya dari sungai Kautsar ini dua saluran ya yang nanti akan ya didatangi oleh pengikut Rasulullah SAW di Arasat ya padang mahsyar yaum pada hari kiamat. Kemudian kebaikan yang banyak yang kedua adalah apa? Yaitu Rasulullah SAW diberikan dalam hadis Jabir, yaitu u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli, yaitu apa? Nusirtu birru'ab masirata syahrin, yaitu aku ditolong ya dengan rasa takut yang menimpa ya kepada apa? Kepada musuh ya selama perjalanan sebulan. Jadi sebelum bertemu ya dalam perjalanan sebulan musuh itu sudah apa? Ketakutan. Ini keutamaan Rasulullah SAW. Jadi mau bertemu berperang ya akan tapi pak musuh itu sudah apa? Sudah ketakutan. Kemudian waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Kemudian Allah jadikan untukku apa? Ya bumi ini sebagai apa? Sebagai masjid. Ya. Dan juga apa? Tahuran sebagai apa? Alat untuk ya bersuci, yaitu ketika apa? Tidak ada air, yaitu bertayamum. Yaitu masjid, ya bumi ini masjid kecuali apa? Kecuali hamam dan makbarah. Ya, kecuali apa? Kamar mandi atau tempat untuk buang hajat dan juga apa? Kuburan. Maka tidak boleh apa? Salat di kedua tempat tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka mana saja seorang ya dari umat Rasulullah SAW mendapatinya waktu sholat, maka hendaknya dia apa? Ya sholat. Jadi sholat ya, yaitu sholat di masjid, ya sholat di tempat misalnya apa? Di musola atau yang semisalnya, yaitu segera untuk melaksanakan ya perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang keempat, wa utitu syafa'ah, yaitu diberikan kepadaku syafa'ah. Ya, terutama adalah syafa'ah al-utma. Yang ini merupakan kekhususan ya bagi Rasulullah SAW. Ya, kekhususan bagi Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, ya, wa uhilat liya al-maghanim. Ya, dan dihalalkan untukku al-maghanim, yaitu apa? Harta rampasan perang. Ya, dan dahulu nabi yang diutus kepada kaumnya secara khusus. Ya, dan ini dahulu dan nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Ya, kemudian apa? Wa bu'itsu ilan nasi ammah. Kemudian aku diutus apa? Kepada manusia secara umum. Itu apa? Ya, untuk sekalian alam. Ini diantara apa? Kelebihan Rasulullah SAW. Kalau Nabi sebelum Rasulullah SAW itu diutus untuk umatnya. Ya, kemudian Rasulullah SAW diutus untuk apa? Seluruh umat, yaitu baik kalangan jin dan kalangan manusia. Ini kelebihan Rasulullah SAW. Yang ini disebut dengan juga kebaikan yang banyak sekali. Ya, ini yang banyak sekali. Dan ini menunjukkan bahwasanya pengikut Rasulullah SAW itu juga paling banyaknya, ya, paling banyaknya pengikut, yaitu pengikutnya Rasulullah SAW. Dan juga ya dimaklumi bahwasanya seorang yang menunjukkan kebaikan seperti apa? Pelaku kebaikan, ya. Maka dikatakan waladidalla hadhil ummah al-azimah, ya, maka yang menunjukkan ya kepada umat yang besar ini, ya, allati faqatil ummah, ya, kathrah, yang umat ini apa? Ya, faqat, yaitu berada di atas ya umat, ya, kathratan, dalam jumlah yang sangat banyak. Huwa adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka atas ini ya Rasulullah SAW juga ya adalah orang yang paling banyak mendapatkan pahala. Ya, orang mendapatkan bagian dari pahala karena beliau adalah sebab awal tersebarnya apa? Ya, tersebarnya sunnah, tersebarnya agama Islam ini. Ya, yang tidaklah bisa menghitungnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak bisa menghitungnya ya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk kebaikan yang diberikan kepada beliau alaihi salatu wasalam di akhirat, yaitu adalah al-maqam al-mahmud. Ya, al-maqam al-mahmud. Ya, ditafsirkan ulama, al-maqam al-mahmud ini adalah apa? Syafa'ah al-utma. Ya, jadi al-maqam al-mahmud ya nanti dia tafsirkan maknanya adalah apa? Ya, al-maqam al-mahmud ini maknanya apa? Syafa'ah al-utma. Ya, karena nanti di hari kiamat ya manusia mendapatkan di hari itu dari apa? Kesusahan dan kegundahan. Ya, apa yang mereka itu apa? Tidak bisa menanggungnya. Jadi kengerian atau kedahsyatan yaumul qiyamah ya sehingga apa? Umat ya pada saat itu sangat membutuhkan apa? Pertolongan. Ya, sangat membutuhkan pertolongan. Kemudian mereka mencari apa? Syafaat. Ya, mencari syafaat yaitu pertolongan. Kemudian ya orang-orang mereka mendatangi ya Nabi Adam alaihissalam dalam hadis syafaat yang panjang sekali. Ya, kemudian mendatangi Nabi Nuh, kemudian mendatangi Nabi Ibrahim, kemudian mendatangi Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, ya. Kemudian hingga mereka menyampaikan uzurnya ya kecuali Nabi Isa, kemudian datang kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ya. Kemudian beliau ya meminta pada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ya syafaat, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengijabahi ya membolehkan bagi Rasulullah SAW ya untuk ya memberikan syafaat. Yang ketika itu apa? Itu disebut dengan ya maqam yahmaduhu alaihi al-awwalun wal akhirun. Yaitu maqam tempat yang memuji beliau alaihi salatu wasalam al-awwalun, orang-orang yang awal
ya wal akhirun, dan orang-orang yang terakhir. Ya, sehingga termasuk dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 79, itu bermakna apa? Asa, ya, semoga, ya, ayyab'atsaka rabbuka, itu Rabbmu membangkitkanmu, ya, maqaman mahmuda, yaitu tempat yang terpuji. Maksudnya apa tempat yang terpuji? Yaitu apa? Apa maqaman mahmuda tadi? Asy-syafa'ah. Ya, itu namanya apa? Syafa'ah. Maqaman mahmuda bermakna apa? Syafa'atul udma. Ya. Jadi nanti kalau antum dengar, ya, maqaman mahmuda, ya, di antara yaitu penjelasannya adalah syafa'ah al-udma yang dikhususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kebaikan yang banyak sekali. Kemudian, ya, kesimpulannya bahasanya Al-Kautsar ini adalah kebaikan yang banyak sekali. Ya. Kita ulang lagi, yaitu di antaranya adalah apa? Ya, sungai yang berada di jannah. Kemudian apa? 5 hal yang diberikan kekhususan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka, ya, di sini apa? Dinamakan bahasanya apa? Kautsar itu adalah kebaikan yang banyak sekali. Jadi tidak hanya apa? Tidak hanya sungai, tetapi apa? Kenikmatan yang banyak sekali atau kebaikan yang banyak sekali yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang banyak sekali ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, maka lakukanlah salat untuk Rabbmu wanhar. Apa wanhar? Ya, menyembelihlah sebagai apa? Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas nikmat yang agung ini. Ya, yaitu engkau untuk melakukan salat, kemudian apa? Engkau menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud salat di sini, ya, adalah apa? Semua salat. Ya, jadi yang fasholli li rabbik, ya, fasholli li rabbik, yaitu yang dimaksud adalah semua salat. Dan awal salat yang masuk adalah salat apa? Salat yang diiringi dengan menyembelih. Berarti salat apa? Salat Idul Adha. Ya. Jadi yang awal masuk adalah salat Idul Adha. Jadi maknanya semua salat, tetapi awal kali yang masuk adalah salat Idul Adha. Ya, yaitu adalah wahiyya salat Idul Adha. Ya, akan tapi ayat itu mencakup, ya, semuanya, yaitu semua salat. Cuma yang awal masuk adalah apa? Salat, ya, Idul Adha. Kemudian fasholli li rabbik. Ya, jadi fasholli li rabbik yaitu apa? Mencakup di dalamnya adalah salat, ya, faridah, ya, salat mafruḍah, yang diwajibkan juga salat nawafil, ya, baik salat sunnah. Jadi salat Id, salat Jumu'ah, ya, masuk di dalamnya. Kemudian wanhar, yaitu mendekatkanlah diri kalian, yaitu dengan apa? Nahar. Ya, dan nahar, ya, itu dikhususkan pada apa? Pada unta. Pernah ada yang melihat bagaimana cara nahar? Ya, kalau dzabah, jadi ada bedanya, ya, nahar dengan adzabah. Kalau dzabah apa? Menyembelih. Yaitu apa? Dengan, ya, dipenuhi syarat-syaratnya ketika menyembelih. Ya, dalam, ya, syarat menyembelih. Kalau nahar bagaimana? Ada yang pernah melihat nahar? Ditusuk di mana? Di ini, ya. Ditusukkan, ya, pisau atau apa? Ya, pisau, ya. Saya baru pernah melihat sekali. Ya, waktu di Yaman melihat sekali, ya, di apa namanya? Di nahar. Itu ditusukkan karena di sana kebetulan lebih jarang kita melihat unta dibandingkan apa? Di Yaman Utara lebih sedikit dibandingkan apa? Yaman Selatan atau Saudi, ya, Saudi lebih terkenal, mereka apa? Banyak yang memiliki apa? Unta, ya.
di Yaman. Jadi apa? Melihat bahasanya pisau itu dihunjamkan kepada ya di sini, kemudian nanti apa? Ya, darahnya muncrat ya sampai ya kemudian nanti apa? Dipotong-potong dan seterusnya. Itu karena ya sunnahnya ketika apa? Ketika ya melakukan ya penyembelihan terhadap unta. Jadi melakukannya dengan cara nahar. Maka ini khusus pada unta. Ya. Kalau dzabah itu adalah apa? Ya pada sapi dan juga pada ya kambing atau domba. Ya, akan tapi di sini apa? Disebutkan, kenapa disebutkan nahar wanhar? Ya, beliau katakan dikarenakan unta itu lebih apa? Lebih bermanfaat ya dari selainnya. Ya, kalau ditinjau dari orang-orang miskin. Kenapa? Karena unta itu lebih mahal, kemudian lebih banyak dagingnya. Ada yang sudah makan daging unta? Pernah? Ada yang pernah makan daging unta? Belum pernah? Atau lihat unta? Ya, tidaknya lihat unta, ya, lihat unta, maksudnya melihat yaitu unta bagaimana ketika apa menyembelih apa yaitu dinahar dan ya seperti itu, ya katanya daging unta lebih panas, ya dan semisalnya seperti itu. Itu bahasanya apa? Ya karena unta itu lebih bermanfaat bagi orang miskin karena dari jumlahnya apa dagingnya yang sangat banyak dan juga apa dan juga ya harganya yang lebih mahal. Oleh karena ini Nabi SAW, jadi beliau SAW itu pernah ya membawa hadyu, yaitu sembelian yang dibawa ya seorang yang melakukan apa ibadah haji ya dari Madinah ketika haji wada. Berapa kali haji Rasulullah SAW? Sekali, ya Nabi SAW cuma haji sekali saja dan itu adalah haji yang terakhir, ya sudah namanya wada, ya itu haji perpisahan. Ya beliau pernah mendatangkan hadyu yaitu apa sembelian itu sebanyak 100. Antum bayangkan 100 onta, ya kemudian beliau sendiri, ya dengan tangannya apa, ya melakukan nahar. Berapa? 63. Ya, beliau lakukan sendiri dengan tangannya. Kemudian apa? Setelah itu menyerahkan kepada Ali untuk menyelesaikan apa? Yang tersisa. Ya, menyelesaikan yang tersisa. Wa ata Aliya ibn Abi Thalib yaitu apa? Al-baqiyah fanaharoha. Yaitu menyerahkan pada Ali yang tersisa. Berarti berapa sisanya? Dari 100? 37. Ya, itu yang nyembelih Ali. Adapun 63 disembelih Rasulullah SAW sendiri. Ya, dengan tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau bersedekah dengan semua apa bagian-bagiannya kecuali ya satu bagian ya sedikit ya dari setiap unta. Kemudian apa? Ya, kemudian diambil, kemudian dimasukkan ke dalam kider yaitu apa? Bejana. Ya, kemudian dimasak, Rasulullah SAW ya memakan darinya. Ini makanya seorang yang berkurban ya dia makan dari ya kurbannya, atau seorang yang menyembelih hadyu itu hendaknya dia apa memakan dari bagian dari hadyunya. Ya, yaitu dimasak kemudian apa dimakan. Dan beliau meminum apa maroknya. Ya, marok itu apa? Kuah daging. Kalau kita ya daging dengan kuah jadi satu. Tapi kalau orang Arab, ya kuah yang namanya marok itu kuah ya cuma kuahnya saja, ya itu kuahnya saja, ya nanti dagingnya disendirikan. Makanya sebagian mereka ditambahi apa? Kalau namanya marok itu kan sarinya, ya sebagian mereka sudah menambah dengan apa? Perasan jeruk nipis, ya mungkin untuk menetralkan ya lemaknya karena intinya namanya marok itu adalah kuah daging. Sehingga dinetralkan supaya apa? Ya lebih rendah lemaknya dengan apa? Jeruk nipis itu ya terakhir yang kita rasakan dan kita lihat. Kemudian wa amara bisodaqah.
Kemudian beliau alaihi salatu wasalam yang merintahkan untuk disedekahkan hingga ya bijilaliha, sehingga sampai apa yang dijadikan sebagai apa? Sebagai tempat untuk duduk itu juga disedekahkan. Itu berarti apa? Namanya kalau kita pelananya juga disedekahkan. Ya, itu juga disedekahkan. Ya, yang digunakan untuk pelana, kemudian untuk melindungi dari apa? Rasa dingin ya pada unta, dan juga kulitnya disedekahkan alaihi salatu wassalam. Ya, maka perintah di sini dalam ayat ini yaitu apa? Fasholli rabbika wanhar. Ini juga perintah bagi umatnya. Jadi perintah ya, ini adalah juga perintah bagi umatnya. Ya. Oleh karena ini ya, kita harus mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengikhlaskan apa? Sembelihan kita ya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diperintah yang demikian itu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah berfirman, inna sani'aka huwal abtar. Ya, sungguhnya orang yang apa? Ya, yang membencimu. Ya, huwal abtar. Ya, di akhir ayat, maka inna sani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu adalah orang yang abtar, yaitu yang terputus ya dari kebaikan. Ya, yang terputus dari apa? Dari kebaikan. Ya, maka ini ya inasani akahwal abtar, yaitu mubghidoka, yaitu orang yang benci Rasulullah SAW, ya itu benci kepada Rasulullah SAW, maka itu adalah orang yang abtar. Dan abtar itu adalah ya namanya abtar itu adalah isim tafdil ya dari batara yang bermakna qata'a, yaitu terputus. Ya, orang yang paling terputus. Itu apa? Munqati' min kulli khair. Orang yang terputus dari semua kebaikan. Ya, karena dahulu orang kafir Quraisy mereka mengatakan bahwasanya Muhammad abtar. Ya, ketika putra beliau alaihi salatu wasalam yang bernama Qasim ya, itu meninggal. Ya, Muhammad abtar, la khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya, wala barakah, tidak ada keberkahan, wala fi atba'ihi, dan juga tidak ada pada para pengikutnya. Ya, yaitu tatkala meninggal ibnuhu yang namanya Qasim. Jadi mereka orang kafir Quraisy mengatakan abtar. Ya, Qasim ini dari siapa? Dari istrinya yang bernama siapa? Khadijah, ya. Jadi Qasim ini apa? Yang dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi istri nomor berapa? Nomor pertama, ya. Itu adalah apa? Qaulu Muhammad abtar. Karena apa? La yulad. Ya, tidak dilahirkan untuknya. Kemudian ada yang dilahirkan setelah Qasim. Siapa? Ibrahim. Dari siapa? Dari budak Maria Al-Qibtiyah, yaitu dari ya Maria Al-Qibtiyah. Ini juga meninggal. Ya, Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah dari mana? Al-Qibtiyah dari mana? Dari Mesir, ya. Al-Qibtiyah dari Mesir. Jadi ada dua laki-laki, yaitu Qasim, begitu pula siapa? Yaitu Maria, dari Maria yaitu Ibrahim. Ya, kemudian ini juga meninggal. Ya, mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwasanya Muhammad abtar. Ya, karena tidak ya dilahirkan lagi, terputus nasalnya, yakni terputus keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya yang terputus adalah siapa? Ya, yang terputus adalah orang-orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Allah jelaskan yang abtar itu adalah ya mubghid, yaitu yang membenci Rasulullah alaihi wasallam. Yaitu orang yang benci Rasulullah sallallahu, maka dialah yang apa? Terputus ya dari kebaikan, dan kehidupannya nanti akan mendatangkan apa? Ya, kerugian, ya penyesalan, ya akan mendatangkan ya penyesalan. Maka ya orang yang membenci terhadap syariatnya Rasulullah SAW, ya membenci syariatnya Rasulullah SAW, membenci siar-siar ya syariatnya Rasulullah SAW, ya membenci syariat-syariat Islam, siar-siar Islam, ya atau membenci
semua ketaatan ya yang pernah apa dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya yang kemudian apa manusia beribadah ya dengannya, misalnya apa membenci salat, ya membenci seorang yang salat, membenci seorang yang melakukan zakat, ya membenci seorang yang melakukan apa puasa, ya ada tidak orang yang membenci syariatnya Rasulullah SAW? Ya ada, ya maka orang yang membenci ya seperti maka dia ya telah kafir, telah keluar dari agama. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu." Ya, dan yang demikian itu bahasanya mereka itu apa karihu. Mereka itu benci ma anzalallah. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa ahbata a'malahum. Kemudian Allah apa? Batalkan karena kebenciannya. Allah batalkan amalan-amalan mereka. Dan batalnya amalan, tidaklah amalan itu batal melainkan apa? Dengan apa? Dengan kekufuran. Di amal itu batal dengan apa? Dengan kekufuran. Ya, tidaklah amal itu batal melainkan dengan kekufuran. Walaupun dia sholat, walaupun dia berzakat. Ya, beliau katakan walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, ya akan tapi membenci, ya membenci syariatnya Rasulullah SAW, ya maka ini adalah ya salah satu dari apa ya peranginya orang-orang munafik, dan ini adalah kemunafikan akbar, ya itu apa kemunafikan ya akbar, yaitu kemunafikan yang terdapat di dalam ya dalam hatinya, ya berbeda dengan orang misalnya menganggap susah ya untuk melaksanakan syariatnya Rasulullah SAW, ya tetapi dia tidak membenci. Ya, tidak membenci, tapi apa? Rasanya berat. Mau mengeluarkan zakat, rasanya kok berat, tapi dia tidak membenci. Ya. Tapi yang semacam ini adalah dia terdapat tanda kemunafikan. Ya, berbeda dengan orang yang apa? Yang membenci syariatnya Rasulullah SAW, maka dia kemunafikannya kemunafikan besar. Ya, kemunafikan besar. Ya, tetapi orang yang menganggap berat ini masih lebih mendingan. Ya, lebih ringan dibandingkan orang yang membenci ya dari syariatnya Rasulullah SAW. Maka ya surat ini ya terkandung dalamnya apa penjelasan nikmat Allah Subhanahu wa taala ya kepada Rasulnya, dan juga apa ya pemberian Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak sekali. Kemudian terdapat dalamnya perintah untuk mengikhlaskan ya ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam salat, dalam menyembelih, ya begitu juga pada semua ibadah. Jadi kandungan dari apa surat Al-Kautsar ya yaitu adalah terdapat penjelasan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW diberikan apa kebaikan yang banyak sekali. Kemudian diperintahkan untuk ya ikhlas ya dalam salat, dalam menyembelih, dan pada semua ya peribadatan. Kemudian barang siapa ya terdapat penjelasan barang siapa yang membenci Rasulullah SAW atau membenci sesuatu dari syariat Rasulullah SAW, maka dia adalah al-aqta. Bermakna apa? Orang yang tidak ada kebaikan ya pada dirinya, tidak ada keberkahan pada dirinya. Nas'alullah ya as-salamah wal afiyah. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan afiat. Ya, keselamatan dan afiat. Bisa dipahami di sini? Ya, kita adzan dulu. Ini sudah waktunya adzan. Adzan dulu, kemudian kita akan bacakan kisah. Ya, nanti kalau enggak selesai kita selesaikan ya pada pertemuan yang ya akan datang insyaallah. Adzan dulu, kita bacakan kisah tentang orang yang balasan orang yang mendustakan ya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, kita lanjutkan. Ya, walaupun tidak tahu nanti cukup atau tidak, tapi insyaallah kita baca dulu. Itu dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana rajulun nasraniyan, dahulu ada seorang laki-laki Nasrani, ya, fa aslama, kemudian dia masuk Islam, wa qara'a al-Baqarah wa Ali Imran, kemudian dia membaca surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran, ya, atau menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran, ya, masuk Islam seorang rajul Nasrani, ya, kemudian membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Wa kana yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu, ya, dia termasuk orang yang menulis wahyu. Ya, menulis wahyu ini, ya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian apa? Fa'ada Nasraniyan. Kemudian dia kembali, ya, kepada agama Nasrani.
berarti apa? Murtad. Ya. Fakana yaqul. Kemudian dia berkata, ya. Kemudian dia berkata, ma yadri Muhammad illa ma katabtu lahu. Ya, tidaklah Muhammad itu mengetahui melainkan apa yang aku tulis. Ya, berarti ya misalnya disisipkan, ya Muhammad tidak tahu melainkan apa yang aku tulis. Itu apabila disisipkan atau masukkan sesuatu yang bukan termasuk dari wahyu. Kemudian fa'amatahullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya. Jadi laki-laki yang murtad ini adalah ya mati. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Fadafanu. Ya, kemudian apa? Mereka teman-temannya menguburkannya. Fa asbaha wa qad lafadathu al-ardu. Kemudian apa? Di pagi harinya setelah dikuburkan ternyata sudah apa? Sudah di keesokan harinya jasadnya sudah dimuntahkan oleh bumi. Jadi keluar jasadnya. Ya. Kemudian apa? Ya, waqad lafadathu al-ardu. Faqalu, kemudian teman-temannya berkata, hadza fi'lu Muhammad wa ashabuh. Ini perbuatannya siapa? Muhammad dan para teman-temannya. Ya. Lama haraba minhu. Ya, tatkala si laki-laki Nasrani ini yang murtad ini lari dari mereka. Yaitu setelah murtad maka Muhammad dan teman-temannya apa? Mengeluarkan ya jenazah dari ya Nasrani ini, ya. Kemudian ya nabasu an sahibina. Kemudian mereka apa? Ya, mereka yaitu Muhammad dan dan para sahabatnya itu ya mengambil sahibina yaitu teman mereka yang telah murtad. Ya, kemudian dikeluarkan. Fa'alqau fahafaru lahu fa'amaku. Kemudian ya orang-orang Nasrani teman-temannya ini apa? Menggali kuburan lebih dalam lagi. Ya. Kemudian ternyata ya pada pagi harinya telah dimuntahkan oleh bumi lagi. Ya, sudah dimuntahkan oleh bumi lagi. Kemudian mereka berkata, ini perbuatannya Muhammad dan teman-temannya. Kemudian mereka apa? Mereka Muhammad dan teman-temannya itu mengambil jenazah ya teman kita ini. Maka tatkala apa? Ya teman kita ini lari dari Muhammad. Ya, seperti itu. Fa'alqauhu fahafaru lahu wa amaku lahu. Kemudian dikuburkan lagi, didalamkan lagi ya mastata'u, yaitu sekemampuan mereka. Kemudian fa asbaha wa qad lafadhul ard. Kemudian ketiga kalinya ini juga di pagi harinya sudah apa? Dimuntahkan oleh bumi. Ya, fa'alimu. Kemudian teman-temannya Nasrani ini apa? Mengetahui bahwasannya ini bukan dari manusia. Ya, fa'alqahu. Kemudian dilemparkan begitu ya saja, muttafaqun alaih. Ya. Sudah digali, dilemparkan ya paginya dimuntahkan oleh bumi. Ya, dimuntahkan oleh bumi. Ya. Dan di dalam hadis ini ya kita dapatkan faedah dari apa yang disampaikan ya Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala ya dalam pelajaran Sahih Bukhari ya tentang ya manaqib, yaitu tentang bab tanda-tanda kenabian alaihi salatu wassalam dalam agama Islam. Ya, pada tahun 1441 ya bahwasanya terdapat faedah dari hadis ini adalah mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah mukjizat bagi Rasulullah sallallahu. Dan orang yang terlaknat ini dihukum seperti ini karena telah berdusta atas Rasulullah sallallahu. Ya, dengan perkataannya bahasanya bahwa Muhammad tidak mengetahui melainkan apa yang aku tulis. Yaitu telah dimasukkan kemudian Muhammad tidak tahu melainkan apa yang aku tulis. Dalam ceritanya dipahami? Ya, karena kita cepat ya. Kemudian di antara faedah hadis ini bahwasanya celaan kepada Rasulullah SAW, yaitu Muhammad tidak mengetahui melainkan apa yang aku tulis, celaan kepada Rasulullah SAW, ya, dan tuduhan dusta kepada beliau alaihi salatu wassalam, ya, sedangkan beliau terbebas dari tuduhan itu, ya, adalah salah satu macam dari bentuk kekafiran. Kemudian
Faedah yang ketiga, barang siapa terbiasa dengan suatu perkara jelek. Ya, ini untuk nasihat bagi kita. Barang siapa terbiasa dengan perbuatan jelek, apapun, ya, kemudian dia meninggalkannya, ya, ditakutkan padanya akan kembali dia kerjakan. Ya tidak, ya bisa jadi, ya, apabila dia meninggalkan perkara tersebut tidak diikuti dengan kejujuran pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diikuti dengan apa? Keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Serta apa? Tidak benar dalam bertobat. Ya, seorang memiliki kebiasaan apa? Tidak baik. Misalnya pernah merokok. Kemudian karena ngaji ditinggalkan merokok itu. Kemudian ternyata apa? Ya, karena sudah biasa. Ya, dahulu tidak apa? Ya, dia tidak memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya dikokohkan dalam agama begini dan begitu. Akhirnya apa? Ada kesempatan, ya, mengulang apa? Merokok lagi. Ya, malah beli rokok, malah disimpan rokoknya. Ya. Padahal di pondok, ya, misalnya seperti itu. Ya, ini sebagai contoh. Ya. Dan ini terjadi, kalau kita ceritakan berarti apa? Namanya juga terjadi. Ya. Jadi apa namanya? Perbuatan jelek yang dulu pernah dilakukan, kemudian seorang itu sudah apa? Meninggalkannya, ya, maka apa? Bisa jadi perbuatan jelek ini kembali, ya, apabila dia itu tidak jujur pada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam bertobat, ya, dan apa? Benar dalam bertobat, ya, seperti ini. Kemudian seorang janganlah menyangka hukuman semisal ini itu terbatas pada orang kafir saja. Itu karena orang kafir. Ya, makanya apa? Dimuntahkan oleh bumi. Bahwasanya bumi tidak menerima apa? Jasadnya. Ya, jangan dipahami bahwasanya apa? Hukuman seperti ini hanya menimpa pada orang kafir. Ya, bisa jadi hukuman itu apa? Menimpa, ya, pada diri seorang muslim. Ya. Misalnya apa? Seorang yang menyembunyikan kemunafikan akbar. Ini sangat berbahaya. Ya, kemunafikan akbar apa berarti? Yaitu menyembunyikan kekufuran, tetapi apa? Lisannya, dalam dohirnya, dalam hal yang tampaknya dia apa? Mengaku beriman, tetapi apa? Di dalam hatinya, ya, menyembunyikan kekufuran. Ya, atau seorang muslim yang bermaksiat, jangan merasa aman, ya, hukumannya itu belum dirasakan ketika itu atau setelah itu. Ya, makanya jangan apa? Jangan merasa aman orang yang sampai menantang Allah. Mana hukumannya Allah? Ya, ini hati-hati. Ya, mana hukuman Allah belum menimpa pada diri saya misalnya. Ya, jangan sampai terucap perkataan yang seperti itu. Kemudian, ya, semua mayit Bani Adam dikubur. Ya, sekalipun bukan beragama Islam. Nah, ini diantaranya, ya, bahwasanya, ya, semua mayit Bani Adam, baik itu Nasara dan yang lainnya, maka itu dikubur walaupun bukan beragama Islam. Di antara faedah yang bisa kita sampaikan. Kemudian, ya, satu dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kita sebutkan, maka beliau rahimahullah taala mengatakan, ya, maka orang yang terlaknat ini, yang telah berbuat kedustaan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau alaihi wasallam tidak mengetahui melainkan apa yang dia tulis. Ya. Allah Ta'ala membinasakannya. Maka bisa kita katakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membinasakannya dan membongkarnya dengan apa? Mengeluarkannya dari kuburnya setelah dikubur berulang kali. Ya, dan ini adalah perkara yang di luar kebiasaan. Ya, menunjukkan kepada kita, ya, menunjukkan kepada setiap orang bahwasanya ini adalah hukuman terhadap apa yang dia katakan. Dan bahwasanya dia adalah seorang pendusta. Ya, bahwasanya dia adalah seorang pendusta. Bisa dipahami ini? Ya. Cukup enggak waktunya? Masih ada 2 kalamnya ulama. Kita cukupkan. Ya, insyaallah kalau ada kesempatan lain kita sampaikan. Karena ini ada berapa ini? Ada 7 anak amanah dari panitia. Kita diminta untuk, ya, barangkali ada yang membawa teman baru. Insya Allah kita ini karena kemarin sudah disampaikan bahwasanya di akhir dars, ya, bisa kita tanya dari ehwas kalian, ada yang bawa teman baru, nanti dikasih hadiah ini.
atau bisa menjawab soal atau soal saja. Sebutkan satu dari apa yang faedah yang bisa kita ambil dari apa yang telah kita sampaikan. Terserah antum faedah apa saja. Kita utamakan yang teman dari luar. Kalau ada yang silahkan, bukan santri, ya dari luar silahkan. Ya, jazakallah khair. Silahkan. Ada lagi yang bisa meringkaskan? Ya, silahkan. Yang kalau bisa diinikan. Bahwasanya hukum mengebumikan manusia itu tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin saja. Iya. Ya, silakan. Nih. Bentarkan. Ada lagi dari apa yang kita telah baca? Ya. Di soalnya dari apa faedah yang kita baca, gitu saja. Ada yang menyebutkan daripada saya bertanya, tapi antum ingat dari apa yang dibaca? Ada lain lagi yang dari luar? Enggak ada. Ada yang lain? Biar mempercepat waktu. Sudah, santri. Siapa? Satu. Angkat tangan. Ya, Arjun. Di dalam Jangan ayat baca. Jangan baca. di dalam ayat Al-Baqar menunjukkan itu apa namanya? Nah. Orang yang terputus dari kebaikan. Hmm? Orang yang terputus dari kebaikan. Apa? Al-Abtar. 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 Ya, ini silahkan. Ada lagi? Ya. Bismillah. Di antara faedah dari surat Al-Kautsar yaitu banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan juga keikhlasan dalam sholat, ya, anjuran dalam sholat dan keikhlasan dalam sembelihan. Ya, yaitu supaya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, silahkan. Ya, ini ya. Ya, Ibrahim dulu. Bismillah, makna dari Jangan baca di Al-Kautsar. sana ya. Enggak ada. Makna dari Al-Kautsar itu bermakna kenikmatan yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat, dan juga salah satunya bermakna telaga yang diberikan khusus pada Rasulullah, yang mana telaga ini berciri-ciri lebarnya seperti perjalanan 1 bulan, kemudian luasnya juga berwarna putih yang melebihi putihnya susu, manis yang melebihi manisnya madu, dan harum melebihi harumnya misk, yang mana juga di sekelilingnya banyak seloki-seloki yang banyaknya dan gemerlapnya seperti bintang di langit. Ya, jazakumullah khair. Ya. Ada lagi? Ya, Harun. Disebutkan wanhar karena itu di apa namanya? Kita mau melatih juga, nanti biar antum Ramadan sudah mau pulang. Misalnya nanti pulang, kemudian apa? Bisa ya menyampaikan di masyarakatnya, di kampungnya, ya, sehingga apa? Kita ingin melatih apa? Ya, saya juga perlu berlatih juga. Ya, begitu pula apa? Antum sekalian, ya, biar bisa berlatih, kita sama-sama belajar apa untuk menyampaikan, ya, supaya apa yang kita faedah yang kita dapatkan itu bisa nantinya apa? Kita sampaikan kepada masyarakat, tetangga, keluarga, ya, dan di kampung, ya, semisalnya, sehingga apa? Ya, mudah-mudahan ya kami sendiri juga mendapatkan apa? Ya, amal jariah,
Ya, semuanya apa kita menghendaki apa kebaikan ya untuk saudara kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, yaitu kebaikan ya. Maka barang siapa yang bisa memberikan manfaat pada saudaranya ya maka lakukan ya. Dan kita harapkan semoga itu adalah merupakan jariyah bagi kita sekalian. Ya, silahkan. Karena nahr itu khusus terhadap onta, Ya, dan onta itu karena onta lebih banyak manfaatnya iya, bagi orang-orang yang membutuhkan. iya. Nih, silahkan. Nanti kan jadi dai antum ketika dari pondok kemudian apa? Ya, pulang ke kampung bisa ya mengajarkan walaupun kultum ya di waktu-waktu yang sangat pendek, tetapi apa? Bisa memberikan manfaat pada ya orang lain, menjadi ya orang-orang apa? Pembuka pintu kebaikan dan apa? Penutup pintu kejelekan. Ini kita apa? Ya, mafatih lil khair, yaitu mafatih yaitu pintu-pintu kebaikan dan apa? Mighlaqan lisyarr, yaitu apa? Penutup bagi kejelekan. Ini yang kita harapkan dari kita belajar. Ya, ini yang kita harapkan dari ya kita belajar ya ikhlas karena Allah dan menjadi apa? Seorang yang bisa ya menjadi pembuka pintu kebaikan dan apa? Penutup ya pintu-pintu kejelekan. Masih satu, siapa yang ini? Ya Mas Wanji. Bismillah. Tadi disebutkan satu faedah akan keutamaan orang Yaman, bahwasanya mereka yang akan pertama kali minum telaga. Ya, jazakallah khair, yaitu adalah salah satu keutamaan ahli Yaman, yaitu penduduk Yaman, bahwasanya mereka ya didahulukan dalam apa? Mendatangi telaganya Rasulullah SAW. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan datangkan hadisnya. Ya, tinggal satu ini. Ya, kita akhiri ya dari pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, dan insyaallah ya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, yaitu subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.